Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga kita menemui lagi bulan Muharram yang penuh berkah, yaitu pada Muharram 1442 Hijriah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa 10 Muharram, juga pada tanggal 9-nya puasa Tasyura dan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kenapa kita demikian? Karena Rasulullah menyuruh, bunyi hadisnya, Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata fawajadal yahuda yasumuna yaumal asyura fasa'alahum an dzalika faqalu inna hadza yaumal azharallahu fihi Musa wa bani Israila ala qaumi fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu wa qala an-nabiyyu nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi bisaumihi. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu beliau melihat atau mendapatkan kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya kepada kaum Yahudi itu, kamu puasa untuk apa? Mereka menjawab, hari ini Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, itu kan. Maka kami mengagungkan hari ini, kata orang Yahudi itu, dengan berpuasa. Maka sabda Nabi, kami lebih utama daripada kamu melakukan puasa. Lalu beliau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan puasa Asyura. Itu jadi hari diselamatkannya, diterimanya taubat Nabi Adam, diselamatkannya atau terdamparnya perahu Nabi Nuh, kemudian diselamatkannya Ibrahim dari api, diselamatkannya Musa dan Bani Israil dari kejaran Fir'aun, kemudian diselamatkannya Nabi Yunus atau dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan ketika ditelan ikan. Itu kan, itu banyak lagi yang lainnya, antaranya seperti hujan pertama kali diturunkan, diciptakannya langit dan bumi, itu kan. Itu diciptakannya Lauhul Mahfuz. Jadi banyak kejadian-kejadian pada hari Asyura itu. Karena itu kita disuruh berpuasa. Disuruh berpuasa. Kalau umat dahulu zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh terdampar daun itu di Bukit Jud itu, menanyakan kepada penghuni perahu, penumpangnya itu yang 80 pasang itu ditambah pasangan-pasangan hewan itu, kata salah satu penumpang itu, kita persediaan tinggal sedikit, mungkin tidak cukup dimakan. Karena itulah Nabi Nuh memerintahkan kepada yang ikut di perahu itu supaya memasak yang persediaannya ada. Karena jika tidak cukup, ditambah dengan daun-daun, buah-buahan yang dapat dimakan atau benda-benda yang lainnya yang tidak beracun, yang contohnya halal, masukkan di dalam sebuah kuali yang besar, lalu diaduk. Setelah masak dimakan semuanya, alhamdulillah cukup. Itu kan. Itu oleh orang kita yang terdahulu membuat bubur Asyura. Sekarang tidak dilaksanakan lagi karena itu tidak ada perintah dari Rasulullah. Yang ada mereka saja menuliskan cerita dari Nabi Nuh ini. Karena itu tidak dilaksanakan lagi, itu bid'ah, kan tidak ada perintah dari Rasulullah itu. Yang ada itu kan kita berpuasa pada bulan Muharram, terutama hari ke-10. Kata Rasulullah, man shama yauma fi sabilillahi ba'dallahu wajhahu an nari sab'ina harifan, muttafaq alaih. Barang siapa puasa sunat sehari karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya di sini kena membicarakan masalah Asyura, berarti 1 hari puasa Asyura. Makanya orang kampung banyak mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu berpuasa. Karena mengingat hadis Bukhari Muslim ini, jadi siapa yang puasa sunat sehari karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun.
Bayangkan saja baru sehari, apalagi 10 hari. Nah itu kan, nah itu seperti itu. Kemudian Abu Qatadah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sama yaum Asyura faqala yukaffiru sanatul madiyah, rawahu Muslim. Itu kan, nah, Muslim. Artinya Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka jawab beliau dapat menebus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita puasa 1 hari 10 Muharram itu dapat menebus dosa kita yang lalu, setahun yang lalu. Tahun nanti akan datang puasa lagi pada 10 Muharram, ditebus lagi dosa kita, demikian itu kan. Jadi dosa kita yang lalu itu diampuni, terutama dosa selain syirik. Kalau syirik itu kan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian kata Rasulullah lagi, dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, lain baqaitu ila qabil asumu man tasi'a, rawahu Muslim. Jika saya masih hidup tahun yang akan datang, niscaya aku akan puasa 9 Muharram, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bercita-cita kalau tahun depan hidup beliau akan melaksanakan puasa pada tanggal 9. Nah, kemudian beliau tidak sampai, artinya wafat. Namun karena ini hadis riwayat Muslim, nah itu kan, ini riwayat Muslim artinya sahih, maka kita terutama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan puasa 2 hari, puasa Tasu'a tanggal 9, puasa Asyura tanggal 10. Nah itu karena Rasulullah seandainya hidup meskipun beliau meninggal tidak melaksanakan, tapi beliau sudah bercita-cita. Jadi ini namanya hadis taqririyah. Hadis, nah itu hadis itu kan ada hadis perbuatan, ada hadis perkataan, ada hadis taqririyah, ada hadis diamnya Rasulullah. Itu kan hadis diamnya Rasulullah seperti ketika sahabat memakan atau menyembelih binatang dab. Kalau di tempat dab itu biawak, lalu dimakan oleh sahabat. Rasulullah tidak ikut memakan, cuma beliau tidak melarang. Itu jadi hadis itu ada 4, hadis perkataan, perbuatan, taqririyah, dan diamnya Rasul. Itu kan itu. Jadi di sini demikian, mudah-mudahan kita bisa berpuasa. Nah, meskipun ini hukumnya sunat, tapi kita tetap melaksanakan karena Rasulullah itu memerintahkan. Demikian, salah hilaf mohon maaf, bukan menggurui, cuma hanya memberi peringatan. Fazakir in nafa'atiz zikra, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Sekali lagi salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.